Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, Tan Sanzang dan murid-muridnya pun kaget karena kedatangan kapal besar dari dalam air. Tan Sanzang pun mengatakan itu para peri duyung Sungai Hitam. Baji dan Wuching pun terlihat mengenali mereka. Bailong pun heran karena ternyata itu adalah kapal dari duyung. Tan Sanzang pun berkata dia memang mengenalnya dan akhirnya sekarang bertemu lagi. Sepertinya itu adalah keberuntungan untuk mereka. Karena pasukan dari duyung itu pasti bisa membantu mereka untuk menyeberang. Diceritakan dulu saat mereka melakukan perjalanan mengambil kitab suci, mereka pun menyeberangi Laut Hitam dengan kapal yang mereka buat sendiri. Namun mereka pun terombang-ambing di sana selama berbulan-bulan. Dan untungnya, pasukan Putri Duyung itu datang, mengambil mereka dan membawanya masuk ke kapal. Ternyata mereka dibawa ke kerajaan Putri Duyung. Di sana sangatlah megah dan sangat bagus. Bahkan di dalamnya dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Kemudian mereka mengantarkan Tan Sanzang beserta murid-muridnya sampai ke seberang Sungai Hitam. Balong pun bertanya, berarti mereka sudah saling mengenal, dan Baji pun menjelaskan mereka memang saling mengenal, tapi mereka sangatlah unik, apalagi ratunya. Dia sangat membenci makhluk lain dan arogan, jadi Balong janganlah banyak bicara. Sedangkan di kapal besar itu terlihat sang ratu pun sudah menampakkan dirinya. Dia pun bertanya apakah memang di depannya adalah kelompok Tan Sanzang karena terakhir kali mereka bertemu sudah sangat lama. Dia sangat senang bisa bertemu lagi dengan Tan Sanzang. Juga ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan. Dia adalah ratu kerajaan tanpa pria, Queen Sapphire. Terlihat dia dikawal beberapa prajurit wanita. Dia pun berkata, seluruh pergerakan di Sungai Hitam dan situasi ini apakah ada hubungannya dengan Tan Sanzang? Para makhluk air banyak yang keluar sungai. Kumpulan ikan terlihat gelisah dan seluruh kehidupan air terpengaruh. Tan Sanzang pun berkata sang ratu tidak sepenuhnya salah dan pergerakan para makhluk juga siluman itu memang karena kemunculan kitab suci. Dan Tan Sanzang sedang dalam perjalanan mengawalnya kembali. Sang ratu pun berharap melihatnya, namun Tan Sanzang berkata Yuan Shi Tianxun sudah mencurinya. Sang ratu pun kaget karena ada nama Tianxun. Itu adalah nama kuno dan dia pun bertanya siapa yang dia maksud. Tan Sanzang pun menceritakan Yuan Shi Tianxun adalah salah satu dewa pencipta dari 3 Tianxun kuasai. Tan Sanzang pun bertanya apakah sang ratu bersedia membantunya menyeberangi Sungai Hitam ini untuk mendapatkan kitab suci itu. Sang ratu pun berkata seharusnya Tan Sanzang sudah tahu kalau mereka hidup secara mandiri dan tidak ingin ikut campur urusan dunia luar Sungai Hitam. Dan dia pun bertanya juga apakah Tan Sanzang tidak akan membawa bencana pada kerajaannya. Tan Sanzang pun menjawab, langit, bumi, dan air tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri, cepat atau lambat. Jiwa gelap pasti akan menyerang kerajaannya seperti kerajaan-kerajaan lain. Dan sang ratu pun berkata dia telah mengenal Tan Sanzang sebelumnya. Tapi, apa mungkin dia akan percaya begitu saja meski mereka sudah pernah berhasil dan bertemu. Bailong pun berteriak bagaimanapun mereka harus berhasil. Itu yang harus dilakukannya saat ini. Mereka akan berjuang sekeras mungkin. Yuan Shi Tianxun sekarang mungkin telah tiba di kerajaan air Biksi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jika sang ratu tidak bergegas, maka semuanya akan kacau. Dan para prajurit sang ratu pun berkata sepertinya mereka bisa dipercaya. Karena Tan Sanzang adalah manusia yang jujur. Mereka cukup membantunya menyeberangi sungai saja.
dan itu tidak terlalu ikut campur. Mendengar itu pun sang ratu akhirnya setuju untuk membantu Tan Sanzang. Dan tentang Yuan Shitianshun, Tan Sanzang tidak perlu khawatir karena dia tidak akan sampai di sana sekarang dengan mudah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia bisa saja terjebak di Sungai Hitam besar ini. Dan Tan Sanzang beserta murid-muridnya pun senang karena bantuan dari sang ratu. Sang ratu pun berharap Tan Sanzang bisa mengembalikan keadaan seperti semula dan dia mengingatkan Tan Sanzang kalau mereka berhutang padanya. Tan Sanzang pun menyetujuinya dan seketika sang ratu pun mengangkat air-air sungai itu dan berjanji pada Tan Sanzang akan mengantarkannya ke dataran seberang Sungai Hitam. Dengan seketika air-air itu pun bergerak dan membentuk jalan untuk mereka semua. Akhirnya mereka pun menyeberangi kapal itu dengan jembatan air yang dibuat sang ratu. Lalu sang ratu menjelaskan untuk menyeberangi mereka harus menunggu waktu pasang berikutnya dan Tan Sanzang mengerti dan sang ratu berpesan untuk menjaga Tan Sanzang dan murid-muridnya karena mereka harus segera menyelam dan saat ini sang ratu ingin istirahat. Tan Sanzang pun berterima kasih pada prajurit itu dan menanyakan kabar mereka. Dan murid-murid itu pun berkata ternyata Tan Sanzang malah semakin bijaksana. Rupanya Tan Sanzang masih mengingat nama mereka. Mereka telah mendapatkan pembelajaran sikap dan karakter saat itu dari Tan Sanzang. Dan itu sangatlah mengesankan. Dan akhirnya kapal itu pun mulai berlayar lagi dan bergerak. Kapal itu pun mulai menyelam. Tapi tiba-tiba ada suara yang berteriak untuk minta ditunggu. Ternyata itu adalah prajurit batu kecil. Prajurit batu kecil itu pun berlari dengan sekuat tenaga dan loncat ke arah kapal itu. Tapi dia sepertinya tidak sampai. Namun untungnya Tan Sanzang pun datang dan menangkapnya. Akhirnya dia pun berhasil diselamatkan dan batu itu ikut perjalanan dengan Tan Sanzang. Prajurit batu itu pun memberitahu Tan Sanzang saat Yihu sudah berubah dulu, dia banyak memangsa siluman dan jika burung raksasa tidak membawa pergi muridnya yang naga, mungkin murid naganya sudah dimangsa. Tan Sanzang pun bertanya lalu apalagi informasi yang dia punya dan sang prajurit itu pun berkata namanya adalah Aosu, dia baru mengingatnya. Tan Sanzang pun berpikir mungkinkah burung raksasa yang dimaksud itu adalah gadis kecil yang bisa berubah menjadi burung raksasa. Murid-muridnya pun sangat heran karena perkataan ada burung raksasa dan sang prajurit batu kecil pun menjelaskan meski dia juga terjatuh, dia mengikuti Yihu diam-diam. Dia berhasil mengikuti langkahnya. Tapi dia pergi terlalu cepat. Dan Tan Sanzang pun berkata dia akan menyelamatkan Xiao Yu. Lalu kapal itu pun menyelam ke bawah air. Tapi Bai Long pun heran karena mereka masih bisa bernafas. Kapal itu pun menuju ke istana bawah air. Namun, dia pun juga bertanya kenapa kapal itu tidak langsung menyeberang. Dan ternyata mereka memang harus menunggu arus dengan aman dan jalur terbuka. Jadi gunakanlah sisa waktu dengan berlatih. Namun cerita pun dibawa ke alam baka. Di sana terlihat Sun Wukong pun terjatuh ke alam baka. Dampak dari Wukong terjatuh adalah bangunan-bangunan dan tanah di alam baka hancur. Akhirnya Wukong pun sadar tapi dia sangat kesal. Karena dia tidak menyangka itu adalah alam baka. Dan dia pun bertanya apakah di sana tidak ada siapa-siapa. Serta dia pun masih meyakinkan apakah dia menjadi arwah saat ini. Dia pun heran karena di sana tidak ada penjaga bahkan dewa sekalipun. Namun tiba-tiba datanglah sesosok pengganti Raja Alam Baka. Dia berkata banyak roh yang datang ke alam baka pasti kebingungan sepertinya. Tapi dia lihat tidak terlalu banyak ada roh yang seperti Sun Wukong.
Dokong pun kaget melihatnya dan dia pun bertanya siapa sosok itu. Sosok itu pun memperkenalkan dirinya bernama Jiu Quan Xiao. Dia adalah pemilik alam baka ini. Lalu cerita pun dibawa ke sisi surga. Terlihat di sana pasukan Asura sedang berperang dan salah satu panglima Asura pun berkata, para pasukan surgawi telah melarikan diri dan tidak ada perlawanan yang berarti. Sedangkan rajanya berkata, mereka pasti belum pernah menderita dan ketakutan seperti itu. Dan sekarang saatnya lebih serius menuju akhir peperangan. Setelah peperangan bertahun-tahun lalu, saat ini surga pun akan runtuh. Saat ini sepertinya dia harus berterima kasih pada Raja Asura, Luohu, si Raja Rahu gila. Namun sayangnya cerita pun selesai kawan. Hahaha. Terima kasih ya sudah menonton chapter ini. Dan jangan lupa like serta subscribe kalian ya kawan. Dan sampai jumpa.